sahabat cinta bahasa, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Pada video kali ini, Bu Eni akan membahas teks debat part 1, materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Eni ingatkan kembali ya, untuk selalu mendukung channel Cinta Bahasa dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, share, serta aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih bagi viewer yang telah berbagi kebaikan. Baiklah, kita akan mulai membahas materi teks debat. Sahabat cinta bahasa, perbedaan pendapat sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari, baik perbedaan pendapat dengan seseorang maupun dengan sekelompok orang. Perbedaan pendapat tersebut bisa memicu menjadi sebuah perdebatan. Perdebatan dapat terjadi di rumah, di kantor, di sekolah, atau di tempat umum. Bahkan bisa terjadi di mana saja. Perdebatan bisa terjadi dengan siapapun, baik secara langsung dalam kehidupan maupun melalui media sosial. Topiknya pun bisa bermacam-macam, mulai dari topik yang sederhana hingga ke topik yang paling rumit. Dalam berdebat, ada etikanya loh. Debat yang baik adalah debat yang tidak menyakiti hati atau fisik lawan debat. Setelah mempelajari materi ini, Ananda diharapkan mampu 1. Merumuskan esensi debat. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. 3. Merumuskan tata cara debat. Dan 4. Etika debat. Poin-poin yang akan dibahas dalam materi debat sebagai berikut. 1. Pengertian debat. 2. Manfaat debat. 3. Ciri-ciri debat. 4. Struktur debat. 5. Unsur-unsur debat. 6. Jenis-jenis debat. 7. Tata cara dan etika debat. Dan ke-8. Kebahasaan debat. Kita mulai poin 1, yaitu pengertian debat. Namun sebelumnya duduklah di posisi enak sambil meminum secangkir kopi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat termasuk salah satu bagian dari diskusi. Diskusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti diskusi kelompok, diskusi panel, diskusi podium, forum diskusi, rapat, konferensi, simposium, seminar, lokakarya, kongres, dan debat. Debat memiliki karakter pembinaan yang tinggi. Melalui debat, orang dilatih dan dibina untuk menyiapkan bahan diskusi secara teliti, berpikir rasional dan tajam, merumuskan pikiran secara cermat dan tepat sasaran. Selanjutnya, debat dapat membina para peserta untuk berbicara singkat, padat, dan mengesankan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa manfaat
dari kegiatan debat, yaitu 1. Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat di muka umum. 2. Melatih berpikir kritis terhadap permasalahan yang diperdebatkan. 3. Mampu mematahkan pendapat dari lawan debat dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Memantapkan pemahaman dari permasalahan yang diperdebatkan. 5. Meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah yang diperdebatkan. Nah, jika kita sering melakukan debat dengan benar, maka kita akan terlatih untuk berargumen secara tepat dan memiliki keberanian berbicara di depan umum. Jadi, berdebat bukan arena untuk mencari musuh atau lawan, melainkan tempat adu argumentasi secara sehat dan intelektual. Baiklah Ananda semua, berikut kita akan membahas poin ketiga, yaitu ciri-ciri teks debat. 1. Adanya pihak pro dan pihak kontra. 2. Adanya mosi yang diperdebatkan. 3. Adanya proses mengemukakan pendapat dan saling adu argumentasi. 4. Adanya pihak penengah atau moderator. 5. Di akhir debat bisa terjadi kesepahaman atau tidak sepaham. Dalam debat tidak harus ada kesepahaman atau kesepakatan. Masing-masing pihak tidak boleh memaksakan pendapatnya pada pihak lain, meskipun pendapatnya dirasa tepat. Tidak dibenarkan debat berakhir dengan permusuhan. Setiap pihak harus saling menghargai pendapat masing-masing dan menghindari perasaan emosi. Jadi, kalau debat tidak boleh marah-marah ya. Selanjutnya, kita beranjak ke poin keempat, yaitu struktur debat. Struktur debat ada 3 bagian. 1. Pengenalan mosi atau orientasi. 2. Penyampaian argumentasi. 3. Simpulan. Biasanya, debat akan mengangkat isu-isu terkini yang sedang hangat dibicarakan sebagai mosi perdebatan. Masing-masing pihak akan berusaha menyampaikan argumentasinya dengan berbagai alasan dan fakta dengan tujuan agar pendapatnya dapat diterima. Pada tahap simpulan, semua pendapat akan dirangkum oleh notulis dan hasil simpulan itu disebut notula. Sekarang kita masuk ke poin kelima, yaitu unsur-unsur debat. Kegiatan debat, terutama debat formal atau debat yang diagendakan, memiliki beberapa unsur. Pertama, mosi. Mosi merupakan isu atau permasalahan yang menjadi topik atau bahasan yang diperdebatkan. Contoh mosi: masker dapat mengurangi resiko tertular COVID-19 yang berlaku bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Unsur kedua yaitu moderator. Moderator berperan sebagai pihak yang memimpin dan memandu jalannya debat, membacakan tata tertib debat, memperkenalkan pembicara dalam debat, dan menyampaikan mosi yang dibicarakan dalam debat. Seorang moderator sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang diperdebatkan. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin debat, moderator sebaiknya
tidak memerintah tetapi menawarkan. Moderator tidak boleh meneror tetapi membimbing. Moderator harus berhati-hati dalam menggunakan haknya. Moderator senantiasa harus bersikap tegas. Unsur ketiga yaitu tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang mendukung atau setuju dengan topik atau mosi. Tim ini bertugas membela mosi atau menyetujui isi mosi. Unsur keempat yaitu tim oposisi. Tim oposisi atau tim kontra adalah tim yang menentang topik atau mosi yang diperdebatkan. Tim oposisi menjadi tim pendebat yang saling beradu argumen. Unsur kelima yaitu tim netral. Tim netral berperan sebagai tim yang memberikan argumen dari dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi. Tim netral biasanya menyampaikan solusi atau jalan tengah atas perdebatan. Unsur yang keenam yaitu notulis. Notulis bertugas mencatat semua hal yang berhubungan dengan debat. Notulis dapat mencatat mosi debat, pernyataan moderator, dan pihak yang berdebat, serta keputusan akhir. Unsur yang ketujuh yaitu juri. Juri berperan untuk menilai dan menentukan pemenang dalam lomba debat. Keberadaan juri diperlukan jika debat dilombakan. Demikianlah materi debat part 1 ini. Silakan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Ingat ya untuk menonton video part 2. Terima kasih.